Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investor Biasa. Hari ini kita mau ngomongin soal bank dengan market cap terbesar di Indonesia nih. Pasti udah pada tahu dong, siapa lagi kalau bukan Bank BCA. Kita akan membahas soal kinerja BCA dari laporan keuangan terbarunya ya, yaitu laporan keuangan tahun 2021. Oh ya, seperti biasa sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Video ini bukanlah merupakan ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham, melainkan hanya sebagai video analisa fundamental sebuah perusahaan. Keputusan investasi sebaiknya dilakukan ketika teman-teman semua sudah melakukan analisa fundamental sendiri. Keputusan untuk menjual dan membeli sebuah saham, tanggung jawabnya tetap ada di tangan teman-teman semua. Bank BCA didirikan oleh Bapak Sudono Salim pada tahun 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tahun 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Barulah pada tahun 1975, nama perusahaan diubah menjadi BCA. Sekedar info buat yang nggak tahu Bapak Sudono Salim itu siapa, beliau ini dulunya adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia tidak hanya mendirikan Bank BCA, tapi juga perusahaan besar lainnya seperti Bogasari, Indofood, dan Indosemen. Oke, balik lagi ya ke BCA. Di tahun 80-an, BCA terus memperluas jaringan kantor cabangnya seiring dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. Di tahun 1990-an, BCA memperluas layanannya dengan penggunaan ATM. Walaupun di tahun 1998 saat krisis moneter, BCA harus diselamatkan dan di-take over oleh pemerintah, tapi Bank BCA berhasil survive. Di tahun 2002, 51% kepemilikan Bank BCA diakuisisi oleh grup Jarum. Bank BCA pun terus berkembang sampai menjadi bank swasta terbesar saat ini. Mungkin segitu aja kali ya perkenalannya. Pasti teman-teman juga sudah pada familiar dengan bank yang satu ini. Ini adalah grafik pendapatan dan laba bersih dari BCA yang diambil dari Stockbit. Pendapatan dan laba bersihnya mengalami peningkatan terus. Bahkan pada tahun 2020 ketika ada pandemi, pendapatan BCA masih tetaplah tumbuh. Dan di tahun yang sama laba bersihnya juga tidak mengalami penurunan yang terlalu dalam. CAGR pendapatan BCA dari tahun 2009 sampai 2021 adalah 11%. Sedangkan CAGR laba bersihnya adalah sebesar 13,6%. Laba bersih di tahun 2021 ini harusnya bisa lebih tinggi ya. Cuman seperti di video Bank BNI kemarin, BCA juga melakukan pencadangan laba untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet akibat pandemi. Kalau belum nonton video analisa Bank BNI, linknya ada di kanan atas ya. Walaupun kalau kita cek sebenarnya non-performing loan atau NPL BCA masih sangatlah baik, jauh di bawah anjuran BI, yaitu 5%. Tapi memang kalau kita lihat selama 2 tahun terakhir ini mengalami kenaikan ya. Dari ROA dan ROE-nya, BCA juga bisa dikatakan baik. Memang kalau diperhatikan, ROE BCA ini mengalami penurunan semenjak tahun 2015. Tapi kalau kita perhatikan tidak hanya BCA ya, bank jumbo yang lain yang dulunya punya ROE besar-besar juga mengalami penurunan ROE selama 10 tahun terakhir. Ya dari data ini sih kita bisa simpulkan kalau bisnis perbankan tidaklah seperti dulu lagi ya. Sekarang bank-bank yang ukurannya tidak sebesar BCA atau Mandiri lebih mudah menjangkau customer dengan aplikasi. Tidak seperti 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana bank yang memiliki lebih banyak jaringan cabanglah yang akan mendapatkan lebih banyak bisnis, baik dari sisi peminjaman maupun
dari sisi nasabah. Hal ini juga membuat persaingan menjadi semakin ketat, terutama untuk bank besar seperti BCA, di mana sekarang nasabah dan peminjam memiliki opsi untuk berpindah ke bank lain. Apalagi penggunaan aplikasi juga tidak hanya diterapkan oleh perbankan, tapi juga oleh pendatang baru ya, seperti bisnis-bisnis fintech atau financial technology, yang menawarkan berbagai macam servis finansial dari peer-to-peer lending, investasi reksadana, peminjaman uang, dan jangan lupa juga ada pendatang baru yaitu berupa bank digital. Yang kalau saya lihat belakangan ini rajin bakar-bakar uang untuk promo ya. Nah, otomatis bank besar juga harus memberikan nilai tambah yang lebih baik lagi. Salah satunya mungkin dengan menurunkan tingkat suku bunga dan meningkatkan servis, sehingga margin labanya ya juga menjadi semakin menipis. Tapi jangan salah, bank legacy seperti BCA juga sudah melaunching bank digital miliknya sendiri yang bernama Blue by BCA. Lalu kalau kita lihat dari sisi dividen, BCA juga rajin membagi dividen setiap tahun dengan jumlah yang cukup besar, terutama pembagian dividen untuk tahun laba bersih 2019 dan 2020 yang dividen payout rasionya mencapai hampir 50%. KPMM BCA berada pada level yang baik, yaitu di 25,7%. Kalau yang belum pada tahu KPMM itu apa, boleh nonton di video analisa BNI ya. Lalu NPL BCA juga masih ada dalam tingkat yang baik. Walaupun mengalami kenaikan pada masa pandemi, tapi masih cukup jauh di bawah batas anjuran yaitu 5%. Hal ini menunjukkan kualitas portofolio kreditnya BCA yang tahan banting ya. Setelah itu kita akan melihat loan to deposit rasionya. Nah, di sini terlihat jelas kalau BCA mengalami kesulitan dalam menyalurkan kredit selama 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat di laporan keuangannya, hal ini tidak lepas dari simpanan nasabah yang kenaikannya cukup tinggi selama pandemi. Kita bisa lihat terjadi kenaikan di akun simpanan nasabah dari sekitar 698 triliun di tahun 2019 menjadi 968 triliun di tahun 2021 atau mengalami kenaikan sebesar 38,6%. Ini kenaikan yang sangat besar ya, hampir 40%. Ditambah lagi kondisi ekonomi yang belum pulih, mungkin hal ini menyebabkan BCA sulit untuk menyalurkan kelebihan dana nasabah ini. Tapi saya yakin nanti ketika ekonomi sudah pulih, ketika permintaan kredit sudah mulai meningkat dan masyarakat juga sudah tidak menumpuk seluruh uangnya di bank untuk antisipasi pandemi, loan to deposit ratio BCA harusnya bisa menemukan balance-nya lagi. Dan yang terakhir, kita juga bisa lihat kalau pertumbuhan aset dan ekuitas BCA berada di tren yang sangat baik. Dengan menggunakan harga tanggal 18 Februari, yaitu 7.925, PE ratio BCA adalah sebesar 31,09. Sedangkan PBV-nya berada di 4,82. Average PE 5 tahun dan 10 tahun BCA adalah 25,9 dan 22. Untuk PBV, average 5 tahun dan 10 tahunnya masing-masing adalah 4,3 dan 4,2. Kalau menurut data di atas, berarti BCA sudah bisa dikatakan mahal ya sekarang. Valuasinya sudah melebihi rata-rata 5 tahun dan 10 tahunnya. Tapi kalau menurut saya sendiri sih, walaupun misalnya valuasi BCA sekarang berada persis di average PE dan PBV-nya, juga sudah termasuk cukup mahal ya. Bank besar lain seperti BRI yang memiliki aset yang jumbo dan juga memiliki kinerja yang tidak kalah baik, average PE dan PBV 10 tahunnya hanya berada di 13 dan 2,6.
Mungkin karena Bank BCA ini target pasarnya lebih ke masyarakat urban, sehingga banyak dilihat oleh orang perkotaan. Sedangkan kalau BRI sendiri kan target pasarnya adalah kredit mikro. Jadi ya banyaknya di pelosok-pelosok. Padahal sih kalau menurut saya kinerja Bank BRI juga tidak kalah oke ya. Tapi balik lagi ya, gimana kalau menurut teman-teman semua? Apakah BCA masih layak dibeli di harga sekarang atau tidak? Oke, mungkin itu dulu untuk video analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau kalian masih mau lihat analisa fundamental perusahaan lain di video berikutnya, jangan lupa dukung kita dengan like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.